Shalom teman-teman, kita bertemu lagi di dalam acara prank ini. Lose berharap kita semua di dalam kondisi yang sehat, yang baik, yang juga masih ada semangat untuk boleh bersekutu, yang juga masih ada semangat juga di dalam menyembah Tuhan. Baik, kita akan mengangkat satu pujian sebagai satu doa kita kepada Tuhan, terkhusus juga untuk bangsa kita. Kita tahu pergumulan ini juga dialami oleh bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kita juga ingin ini menjadi satu doa kita terkhusus juga untuk bangsa Indonesia. Kita akan mengawalinya dengan satu pujian ini, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu yang mulia. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita angkat refnya sekali lagi bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom sahabat-sahabat remaja dimanapun kalian berada. Meskipun melalui online dalam persekutuan malam hari ini, prank membawa kita untuk menikmati kehadiran Tuhan dan setiap kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Lose Desi di malam hari ini dalam satu topik pembahasan yang menarik, yaitu toksik atau racun. Tentunya
Apa yang dibahas mengenai racun? Kita akan simak baik-baik dan minta pertolongan dan hikmat daripada Tuhan sendiri, dan Roh Kudus akan menuntun kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, dan bahkan Engkau adalah sahabat sejati buat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya yang sangat peduli kepada kami, termasuk malam hari ini. Kami rindu belajar firman Tuhan bersama-sama dan membahas tema pada malam hari ini. Pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian, dan bimbingan-Mu akan membawa kami kepada satu pengertian bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Firman Tuhan menjawab pergumulan, kebutuhan kami sebagai remaja-remaja Kristen. Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin jalannya renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Lose Desi dan kami semua, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan percuma. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, di dalam kehidupan manusia, dalam kesehariannya, setiap hari tubuh kita terpapar oleh racun. Entah dari makanan, dari air, maupun dari udara. Ya, bukan hanya sebatas penyebaran COVID-19 saja, tetapi keseharian kita tanpa kita sadari kita terpapar racun dari hal-hal yang Lose sebutkan tadi. Sehingga manusia berusaha untuk melakukan detox, untuk keluarkan atau bersihkan racun di dalam tubuh kita. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh manusia, bahkan yang dilakukan oleh teman-teman di rumah kesehariannya untuk menghindari racun dalam tubuh? Lose juga mempunyai tips untuk bisa menghindari racun di dalam tubuh. Yang pertama misalnya menghindari makanan kaleng atau menghindari makanan-makanan yang berbahan pengawet, ya. Itu sangat dampaknya sangat besar di dalam tubuh kita. Lalu kita juga sering menghindari makanan dengan kemasan plastik, ya. Kita mungkin sudah banyak pengetahuan, wawasan bagaimana makanan yang panas tidak boleh kena di dalam kemasan plastik, ya, akan mengeluarkan racun dan bahkan berdampak berat kepada tubuh kita. Untuk yang remaja putri, anak-anak perempuan, mungkin kita berusaha tidak sering pakai make up, ya. Ada nggak di sini yang sampai tidur pun make upnya tidak dihapus, ya? Saya rasa semua kita yang perempuan nih kalau pakai make up langsung bersihkan mukanya, karena kimiawi begitu berat dan bahkan merusak kulit wajah kita. Bahkan mungkin kita berjuang, berusaha untuk tidak menjadi seorang perokok, karena rokok itu mengandung racun nikotin, ya teman-teman. Ingat, itu racun teman-teman. Lalu kita juga mungkin sedikit menghindari atau tidak mau kecanduan kopi, karena kopi juga ada racunnya, yaitu kafein, ya. Dan kita mungkin juga berjuang setiap hari maunya makan organik, bahan-bahan organik, ya. Berasnya organik, sayurnya organik, buahnya organik dan sebagainya. Mungkin kita cari hal-hal yang demikian untuk membuat tubuh kita sehat dan terhindar dari racun. Nah, sekarang malam ini apa hubungannya kita membahas tentang toksik atau racun? Di dalam keseharian, dalam pergaulan kita pun tanpa kita sadari kita suka terpapar dengan racun. Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan yang menjadi bagian pagi hari ini. Surat 1 Korintus 15 ayat 33. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, menarik sekali. Kita mungkin baru menyadari bahwa firman Tuhan sangat keras, khususnya Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Janganlah kamu sesat. Ketika kita tahu bahwa hal yang menyesatkan itu juga dalam bentuk racun di dalam kehidupan kita. Hal apa yang diperintahkan atau yang perlu diwaspadai yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Janganlah sesat bukan hanya masalah pengajaran, tapi di sini juga menyangkut kepada pergaulan. Ada satu kata atau istilah yang menarik, toxic relationship. Ternyata dalam sebuah relasi ada hal-hal yang tidak membuat kita sehat. Hal apa dalam pergaulan yang dikatakan toxic relationship, teman-teman? Ya, mungkin dalam keseharian pergaulan kita berteman dengan orang atau teman atau sahabat yang sering bohongi kita. Nah, itu termasuk toxic. Ya, dia sering bohongin kita, bisa-bisa ya teman-teman, bisa-bisa kita terikut dan bahkan terkontaminasi dengan kebohongan-kebohongannya. Lalu mungkin kita berteman dengan orang-orang atau teman-teman yang suka memanfaatkan kita. Nah, ini azas manfaat juga menjadi toxic relationship ya. Sehingga azas manfaat ini juga merusak segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Segala energi, potensi diri itu mati-matian ya, dimanfaatkan oleh orang lain untuk kesukaan, kesenangan dari seseorang. Jadi kita terkadang-kadang mungkin saja polos di dalam pergaulan, begitu ya teman-teman. Makanya malam hari ini mari kita belajar bagaimana Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus. Pada waktu itu banyak jemaat di Korintus yang penuh dengan konflik, perselisihan, banyak masalah di dalam jemaat Korintus. Tetapi ada orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, tapi mereka tetap bergaul dengan orang-orang yang menolak tentang konsep kebangkitan Kristus. Nah, mereka masuk di dalam golongan kelompok orang-orang yang bisa dikatakan tidak mengenal Tuhan. Memang dalam hidup ini Alkitab banyak sekali membuat perbandingan. Ada gelap dan terang. Ada kambing dan domba. Ada ilalang dan rumput-rumput dan sebagainya. Dan bahkan ada pemisahan ya antara ilalang dan gandum. Antara kambing dan domba. Teman-teman, bagaimana sikap Paulus di dalam melihat kondisi jemaat di Korintus? Mereka perlu ditegaskan. Jangan kamu sesat bergaul dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan sampai-sampai Paulus pun menerangkan bahwa dalam sebuah relasi, khususnya kita, tidak bisa gelap bersatu dengan terang. Ya teman-teman, tidak bisa gelap dan terang itu bersatu. Nah, oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dengan yang namanya toxic relationship. Dalam pergaulan sudah ditegaskan bahwa ketika kita bergaul dengan orang yang salah, dengan orang yang tidak tepat, ya, dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Contoh kecil, ketika kita suka berteman dengan orang-orang yang atau teman-teman yang suka terlambat, lama-kelamaan bisa saja kita tidak kuat dan kita terseret oleh arus dan kita akhirnya punya kebiasaan suka terlambat. Sering kita mungkin dinasehati orang tua, ayo cepat, kita sudah mau terlambat nih ke gereja. Lalu kalian menjawab, banyak kok teman-teman yang suka terlambat ke gereja. Nah, pertanyaannya, apakah kita ikut dengan teman yang terlambat tanpa kita sadari kita sudah kena toxic relationship? Ya, teman-teman, perhatikan di situ. Lalu yang kedua, contoh kedua. Kita sering berkata, kalau papa mama mengingatkan, hati-hati ya
di dalam usia yang remaja sudah mulai suka dengan lawan jenis, kemudian kita berpacaran dengan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita menganggap dan kita menjawab, bahkan menentang orang tua kita katakan, kan cuma pacaran, teman dekat biasa, belum tentu menikah, begitu ya. Nah, ini pun masuk kepada toxic relationship. Toxic relationship yang lainnya apalagi teman-teman? Contoh, kita bergaul dengan teman-teman yang tidak suka membuat PR. Lalu kebiasaan teman-teman itu mungkin tiap pagi datang ke sekolah lalu untuk mencontek pekerjaan kita atau pekerjaan teman yang lain. Lama-lama kita malas mengerjakan PR karena nanti teman-teman akan contekin kita, lebih baik saya yang contek orang lain. Nah, itu juga toxic relationship karena kita tidak memilih teman yang tepat di dalam pergaulan. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik harus kita aminkan, ya. Dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Nah, sekarang mari kita berusaha menghindari racun yang ada di sekitar kita yang merusak kehidupan rohani kita. Caranya dengan apa, teman-teman? Caranya dengan apa? Kita belajar mengerti bahwa Rasul Paulus pada jemaat di Galatia, dia juga membuat perbandingan. Orang yang dikuasai dengan kedagingan dengan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada perbedaan. Orang yang mengikuti keinginan daging adalah orang yang tipenya mengikuti arus dunia ini dan tercemar oleh dosa. Sehingga cara kita menghindari toksik di dalam kehidupan rohani kita adalah yang pertama, setiap hari mari kita mengakui akan keberadaan keberdosaan dari kita semua. Teman-teman pernah lakukan ini? Di dalam setiap doamu, engkau harus menyelipkan satu pernyataan, satu ungkapan, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku. Ketika kita tahu bahwa racun terbesar di dalam kehidupan rohani kita adalah dosa, maka itulah yang terlebih dahulu harus kita selesaikan, harus dituntaskan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, pernahkah kita sedih dan bahkan menangisi akan dosa-dosa kita? Atau kita justru terlena, lebih enjoy, lebih asik menikmati dosa-dosa favorit kita? Ya, Lose senang pakai istilah dosa favorit karena ada banyak dosa yang sulit kita tanggalkan. Ya, entah itu kemalasan atau egois atau suka iri hati dan bahkan mungkin pendendam. Kita tidak mau bereskan, kita tidak mau pulihkan dengan Tuhan. Jikalau kita mau bersih dari racun-racun dari kehidupan rohani kita untuk supaya kita bisa bertumbuh, maka ingatlah bahwa setiap hari dosa mencemari kehidupan rohani kita. Dosa menjadi racun yang terbesar di dalam kehidupan kerohanian kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa rumitnya ketika Rasul Paulus mencoba mengajar, mencermati kondisi jemaat di Korintus. Di dalam tulisan ini dikatakan, janganlah kamu sesat. Hal yang kedua yang perlu kita menghindari akan racun-racun di dalam kehidupan kerohanian kita, selain kita menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, buatlah sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Setiap hari sebuah proses engkau bergaul karib dengan Tuhan. Teman-teman ingat, Nuh disebut sebagai orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Luar biasa. Bahkan Ayub
yang dinilai oleh Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan, maka ia diizinkan untuk dicobai oleh iblis. Dan apa yang dibuat, yang disikapi oleh Ayub terhadap penderitaannya, dia tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Teman-teman, jikalau teman-teman tidak bisa bergaul karib dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menghindari racun-racun yang ada di sekitar kehidupan kita? Bukan masalah racun yang mencoba menggerogoti kesehatan tubuh jasmani kita, tetapi racun-racun yang mencoba menggerogoti kesehatan rohani kita. Bagaimana kita mampu memulihkannya kalau kita tidak berelasi dengan Tuhan? Marilah saatnya kita berelasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kalau mau menghindari racun atau toksik di dalam kehidupan rohani kita, di dalam pergaulan, berhati-hati, kita pilih orang yang tepat di dalam pergaulan. Teman-teman, ini perlu diwaspadai bahwa remaja itu senang sekali memiliki seorang sahabat. Kalau kita sudah salah langkah untuk menetapkan siapa sahabat kita, maka itu akan membuat kita rusak. Kebiasaan baik kita akan tercemar oleh pergaulan dengan sahabat-sahabat yang memiliki kebiasaan buruk. Nah, teman-teman, Salomo memperingatkan di dalam Amsal 13 ayat 20. Ayat firman Tuhan terakhir buat kita. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Teman-teman, sekali lagi dibaca dan disimak baik-baik. Bagian firman Tuhan ini sangat jelas. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pilihannya tentu dari masing-masing kita. Ketika kita mau menjaga kesehatan, tidak mau tubuh kita tercemar oleh racun, kita menjaga pola hidup, gaya hidup, pola makan yang benar. Nah, bagaimana ketika kita juga mau menghindari, membuat kesehatan rohani kita bagus? Maka kita harus memiliki satu perjuangan untuk menghindari racun. Dengan apa? Pertama, pulihkan hubungan kita. Selesaikan dosa yang menjadi racun terbesar di dalam hidup kita. Jangan sampai masih punya dosa favorit ya teman-teman ya. Yang kedua, berelasilah dengan Tuhan. Ketika kita punya relasi dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka kita terhindar dari toxic relationship ataupun racun-racun yang lain yang merusak rohani kita. Dan yang terakhir, pilihlah, berdoalah, berhikmatlah ketika kita menentukan sahabat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman, sehingga kita juga boleh dipulihkan dan memiliki bagian yang baik. Tergantung pilihan kita. Lose teringat dengan satu lagu zamannya Lose. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Wah, menurut Lose jangan dua-duanya ada, madu sama racun. Kalau bisa semuanya madu ya. Mungkin lagu itu kalian gak tahu ya, itu zamannya Lose. Nah, pilihannya demikian. Bukan hanya kita punya pilihan madu racun dua-duanya di tangan kita, tapi mari kita hindari racun yang mencoba merusak kesehatan jasmani kita, dan terlebih lagi hindari racun yang merusak kesehatan rohani kita. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami malam hari ini. Toksik racun yang terbesar adalah dosa. Kami mau menghindari racun dengan mau berelasi dan bergaul karib dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kami ingin memilih teman sahabat yang tepat. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami belas kasihan, supaya kami dilindungi oleh Tuhan, terhindar dari racun-racun yang merusak kesehatan rohani kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati sebagai anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak terang, kami adalah manusia baru di dalam Tuhan.
tolonglah kami, dan supaya kami pun dimampukan oleh kuasa Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Inilah rasa syukur kami dan permohonan kami kepada Tuhan, karena firman Tuhan sudah mengajarkan begitu banyak di malam hari ini kepada kami. Terpujilah Kristus Tuhan kami. Kami boleh sampaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Guys, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Dan kalian sudah bisa memberikan persembahan melalui scan barcode yang ada. Dan info Lause akan mengulang kembali beberapa teman agar mereka juga bisa tahu bahwa kalian bisa masuk juga di dalam grup lainnya remaja, agar kalian bisa tahu info baik persekutuan Jimit ataupun live IG. Teman-teman, Lause berharap juga nanti setiap acara prank kita ada live IG dalam waktu singkat untuk bertemu sebentar. Dan setiap Sabtu terakhir kita akan bertemu melalui Jimit. Link akan di-share melalui grup lain. Makanya kalian yang belum masuk di grup lain remaja, kalian bisa masuk dan bergabung bersama di situ. Baik, itu saja untuk info, dan kita akan berdoa untuk kesehatan kita semua, dan bahkan nanti tanggal 4 Oktober ini kita akan ada live streaming di dalam ibadah oleh karena juga ada perjamuan kudus. Biar sungguh Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersekutu bersama, dan kami tetap menyerahkan ke masing-masing kami selama kami ada di rumah. Kami ingin Tuhan juga tetap memberikan kami kesehatan, semangat juga tetap untuk belajar, dan bahkan juga untuk beribadah kepada Tuhan. Memberkati kami semua dan memberkati juga keluarga dan semua saudara-saudara kami. Dan kami yakini bahwa anugerah Tuhan terus juga melimpah bagi kami. Untuk tanggal 4 Oktober ini gereja kami juga akan mengadakan live streaming khusus juga di dalam ibadah perjamuan kudus. Tuhan, kami tahu segala sesuatunya bisa mengalami hambatan dan bahkan juga masalah jejaring. Dan mungkin apakah delay dalam ucapan atau gerakan yang juga nanti di-sharekan nanti melalui YouTube. Tetapi kami yakini bahwa Tuhan akan menolong. Tetap setiap jemaat mereka boleh diberkati, dan terkhusus boleh bergabung juga semeja bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus walaupun mereka di rumah masing-masing. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami semua mulai dari saat ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam satu anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, kita akan mengangkat lagu doa kami di bait yang kedua, ya. Kami rindu melihat Indonesia pulihkan dari semua problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sampai di sini prank kita. Bertemu kembali
di prank minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.